Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Surya Aprilia, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 10306013. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Carda S. SH, MH, MI, MAP. Terdiri dari 7 bab. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. 2. Faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. 3. Fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 4. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. 5. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. 6. Metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. 1. Landasan ilmiah. 2. Landasan hukum. 3. Landasan historis. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. A. Proses berbangsa dan bernegara. 1. Asal-usul bangsa Indonesia. 2. Asal-usul istilah Indonesia. B. Identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional. 2. Unsur-unsur identitas nasional. 3. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. 4. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 1. Ideologi Pancasila. 2. Ideologi liberalisme. 3. Ideologi konservatif. 4. Ideologi sosialisme komunisme. 5. Ideologi fasisme. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 FUU strip 11 2013. 1. Pokok perkara. 2. Pendapat ahli. 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi. 4. Pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. A. Memahami negara. 1. Pengertian negara dan unsur-unsur. 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara. 3. Macam-macam bentuk negara. B. Memahami konstitusi. 1. Pengertian konstitusi. 2. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. 3. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. C. Memahami warga negara Indonesia. 1. Pengertian warga negara Indonesia. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. A. Memahami negara hukum. 1. Pengertian dan ciri negara hukum. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. B. Memahami hak asasi manusia. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. 3. Macam-macam hak asasi manusia. 4. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia. C. Memahami demokrasi Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. 3. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 4. Kolerasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. A. Pengertian wawasan Nusantara, faktor untuk mewujudkan aspirasi. B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah sebagai ruang hidup. 2. Geopolitik dan geostrategi. 3. Perkembangan wilayah Indonesia. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Unsur wadah. 2. Wawasan Nusantara. 3. Tata laku wawasan Nusantara. F. Implementasi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai Pancasila, filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 3. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. A. Ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. 6. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional. 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. C. Integritas nasional. 1. Integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategis integrasi. 3. Integrasi nasional Indonesia. Dari uraian bab tersebut, isi buku pendidikan Pancasila ini yaitu kewarganegaraan Indonesia adalah orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.